Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A Informatika akan mempresentasikan hasil UTS kami mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Di sini kelompok kami itu membuat aplikasi pengingat jadwal kuliah untuk mahasiswa khususnya yang mungkin sering lupa terhadap jadwal kuliah mereka. Oke, slide selanjutnya. Di sini anggota kelompok kami ada M. Khairrahman, Aina Anissa, Rahmati Nisa, Nafisa Intan, dan Luis Fernando. Slide selanjutnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan model SDLC. Model SDLC yang kami gunakan dalam proyek ini adalah Rapid Application Development atau RAD. Model ini kami pilih karena paling sesuai dengan proyek kami, yaitu pengembangan aplikasi model dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 45 hari. RAD menekankan pada pengembangan prototipe cepat yang bisa langsung diuji oleh pengguna. Ada 4 tahapan dalam RAD, yaitu yang pertama recruitment planning, mengumpulkan kebutuhan dan menentukan ruang lingkup proyek. Yang kedua user design workshop, yaitu membuat dan menguji desain awal bersama pengguna. Yang ketiga construction, yaitu melakukan pengembangan aplikasi secara iteratif. Dan yang terakhir itu ada cutover, tahap implementasi, pelatihan pengguna, dan peluncuran aplikasi. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan pengguna. Di analisis kebutuhan pengguna ini, target utama kami itu mahasiswa yang mungkin sering lupa terhadap jadwal kuliah mereka, sehingga mahasiswa membutuhkan aplikasi untuk pengingat jadwal mereka. Di sini terdapat 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama kebutuhan fungsional. Yang pertama ini pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus jadwal kegiatan. Kedua, aplikasi ini memberikan notifikasi otomatis sesuai waktu kegiatan mereka. Dan yang ketiga, menyediakan tampilan kalender sederhana serta daftar kegiatan. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional itu kami fokus pada antarmuka yang user-friendly dan responsif, waktu respon cepat kurang dari 2 detik, dan dapat berjalan di perangkat mobile dengan spesifikasi standar. Slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kami menampilkan rencana tahapan proyek yang kami buat berdasarkan model SDLC kami, yaitu RAD. Di sini penjelasan ini ada tahapan, aktivitas utama, periode, dan hasilnya. Yang pertama, tahapan pertama, recruitment planning yang dilaksanakan pada 15-16 September 2025, berisi kegiatan pengumpulan kebutuhan dan diskusi ruang lingkup, yang hasilnya adalah dokumen kebutuhan awal. Selanjutnya, user design workshop itu dilakukan pada 17-25 September 2025. Di tahap ini, kami membuat prototipe awal UI UX, lalu mengevaluasinya bersama pengguna. Hasilnya berupa wireframe dan prototipe awal. Yang ketiga ada construction iterasi 1, yaitu pengembangan model input jadwal dan pengujian awal, dilakukan pada 23-30 September 2025. Hasilnya adalah prototipe fungsional. Yang keempat, construction iterasi 2, itu membuat modul notifikasi dan integrasi sistem berlangsung dari 1-7 Oktober 2025. Hasil akhirnya berupa prototipe fungsional lengkap. Dan yang terakhir itu cutover atau deployment pada 8-18 Oktober 2025. Di sini dilakukan pengujian akhir, pelatihan pengguna, serta penyusunan dokumen dan laporan akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayuna. Nah, di sini saya akan menjelaskan work breakdown structure. Pada bagian ini kami menjelaskan WBS. WBS yang digunakan untuk memecahkan proyek menjadi bagian-bagian kerja yang lebih kecil supaya lebih mudah dikelola dan dipantau. Nah, dalam proyek ini juga tahapannya dimulai dengan inisiasi untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup proyek, lalu perencanaan untuk membuat jadwal dan estimasi waktu. Setelah itu dilanjutkan dengan desain sistem, implementasi, dan terakhir evaluasi atau penyusunan laporan akhir. Jadi WBS ini membantu tim bekerja secara terarah dan memastikan setiap anggota tahu tanggung jawabnya masing-masing. Boleh next slide.
Nah, lalu di sini setelah perencanaannya selesai, kami menggunakan metode PERT untuk menghitung waktu pengerjaan proyek dengan lebih realistis. Metode ini memperhitungkan tiga kemungkinan waktu, yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis. Dari sini kita dapat menilai rata-rata durasi untuk tiap aktivitas. Hasilnya kemudian digunakan untuk menentukan lintasan kritis, yaitu rangkaian kegiatan yang durasinya paling panjang dan menentukan total waktu proyek. Pada proyek ini, lintasan kritisnya adalah desain UI UX, dan perhitungannya ada di sini rumusnya. Lalu tadi lintasan kritisnya juga ada coding modul, input jadwal, coding modul notifikasi, dan integrasi dan pengujian internal, sampai ke uji coba pengguna. Total waktunya sekitar 29 sampai 31 hari kerja efektif. Jadi kalau salah satu bagian di lintasan ini terlambat, proyek secara keseluruhan juga ikut tertunda. Boleh di next selanjutnya. Next slide. Selanjutnya ada strategi jika terjadi keterlambatan. Nah, di sini kalau terjadi keterlambatan pada aktivitas kritis, tim kami sudah menyiapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah fast tracking, yaitu mempercepat pekerjaan dengan cara menjalankan aktivitas yang seharusnya berurutan secara bersamaan. Kedua, ada crashing, yaitu menambah sumber daya atau jam kerja supaya tahap kritis bisa selesai lebih cepat. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan scope adjustment atau penyederhanaan fitur, di mana fitur tambahan bisa ditunda agar proyek tetap sesuai jadwal. Dengan 3 strategi ini, proyek tetap bisa berjalan sesuai target meskipun ada kendala di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya ada struktur organisasi proyek. Nah, di sini ada project manager, mengatur pengaturan, jadwal, komunikasi, dan pengembalian keputusan strategis. Di sini juga ada content developer, membangunkan antarmuka pengguna berdasarkan hasil desain UI. Di sini juga ada backend developer, mengembangkan logika aplikasi serta integrasi database. Dan selanjutnya ada database administrator. Di sini database administrator untuk mendesain struktur berbasis data dan menjaga keandalan data. Dan selanjutnya ada UI UX. Di sini ada UI UX untuk mendesain antarmuka dan memastikan fungsional sesuai kebutuhan. Di sini juga ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu untuk membuat dokumentasi teknis pengguna dan laporan proyek. Oke, di sini ada RACI chart. Nah, di sini singkatan RACI itu yang R-nya itu respondable, yang A-nya itu accountable, yang C-nya itu consulted, yang I-nya itu informed. Nah, di sini ada aktivitas utama. Aktivitas utama itu rekrutmen, planning. Nah, di sini ada PL-nya itu aku singkat aja. Di sini ada A, frontend-nya itu C, back-end-nya itu I, yang DBA-nya itu I, UI UX-nya itu C, yang QA-nya itu I, dan doc-nya itu I. Dan di sini juga ada desain sistem. Nah, di sini yang PM-nya itu A, frontend-nya itu C, back-end-nya itu R, DBA-nya itu C, UI UX-nya itu R, QA-nya itu I, doc-nya itu I. Di sini ada implementasi, PM-nya itu C, frontend-nya itu R, back-end-nya itu R, DBA-nya itu C, UI UX-nya itu C, QA-nya itu I, dan doc-nya itu
I. Di sini ada testing dan integrasi, PM-nya itu A, frontend-nya itu C, back-end-nya itu C, DBA-nya itu I, UI UX-nya itu I, QA-nya itu R, doc-nya itu II. Di sini ada dokumentasi, PM-nya itu A, frontend-nya itu I, back-end-nya itu I, DBA-nya itu I, UI UX-nya itu I, QA-nya itu I, dan doc-nya itu R. Dan tabel itu dibuat untuk kebutuhan psikologis, jadwal wajar, rasa aman, pembagian kerja jelas, solusi komunikasi terbuka, penghargaan, pengakuan hasil kerja, aktivitas, dan kebebasan berinovasi. Dan tabel selanjutnya itu ada identifikasi resiko utama. Nah, di sini ada tabel R1 ada resiko bug pada model notifikasi, ada dampaknya juga tinggi, probabilitasnya juga sedang, levelnya tinggi. Di sini strategi mitigasinya juga testing awal, kode review. Terus di sini ada I2, R2, resikonya keterlambatan jadwal, dampaknya itu tinggi, dan probabilitasnya itu tinggi, levelnya itu sangat tinggi, dan strategi mitigasinya itu parts tracking overtime. Mungkin selanjutnya bisa dilihat komunikasi tim kurang baik. Di sini ada dampaknya tinggi, probabilitasnya sedang, levelnya itu sedang, dan strategi mitigasinya itu daily stand-up Discord. Mungkin aku jelaskan tabel itu dibuat untuk apa. Pemeriksaan harian, setiap hari project manager PM akan melakukan pengecekan progres melalui laporan atau update harian. Jika terlambat lebih dari 1 hari, sistem atau PM akan memberikan peringatan atau warning. Mungkin cukup, bisa dilanjut. Di sini ada estimasi biaya. Kita menggunakan metode bottom loop. Nah, pertama ada namanya biaya personel. Untuk biaya personel pertama kita sebutkan di situ ada project manager dengan berjumlah 1 dengan gaji per bulannya 12 juta untuk durasi selama 2 bulan, maka akan ditotalkan menjadi 24 juta selama 2 bulan. Nah, ada UI UX design atau bisa bilang UI UX designer untuk mendesain sebuah tampilannya. Dia berjumlah 1. Kita gaji sebesar 10 juta untuk durasi 1,5 bulan. Maka totalnya 10 juta dikurang 5 juta jadi 5 juta untuk setengah bulannya. Nah, maka total biayanya adalah 15 juta. Untuk developer Fortnite dan backend, kita memiliki personil 2 orang, memiliki gaji 10 juta dengan durasi 2 bulan, maka menjadi 20 juta untuk 1 personil. Maka dalam bentuk 2 personil kita gaji sebanyak 40 juta. Untuk QA tester dan dokumentasi berjumlah 1, memiliki gaji 8 juta, durasi 1,5 bulan, dan memiliki total biaya gaji selama 1,5 bulan adalah 12 juta. Nah, subtotal biaya personil kita ditotalisa dengan 91 juta. Bisa di next. Oke, untuk biaya non-personil dan total, maka perangkat keras server dan hosting, deskripsinya memiliki sewa server cloud untuk lingkungan development dan production selama 1 tahun termasuk domain dan backup data sekitar 3.500.000. Perangkat lunak, lisensi software, tools, development database, dan lain-lain 2.500.000. Komunikasi dan koordinasi yaitu langganan platform kolaborasi Discord, Nitro, Zoom Pro, Google Workspace, dan serta biaya komunikasi tim selama proyek sekitar 2 juta. Lain-lain yaitu bisa kita sebutkan yaitu rapat, komunikasi, kebutuhan tak terduga di dalam proyek ini
kita masukkan estimasi sekitar 1.500.000. Subtotal biaya non personel yaitu 9.500.000. Untuk komponen-komponennya, di sini ada tabel komponen, itu subtotal biaya personel 91 juta. Subtotal biaya non personel 9.500.000, total biaya langsung adalah 100.500.000, dana cadangan atau kontingensi yaitu 10.050.000, yaitu diambil dari 10%. Total estimasi biaya proyek yaitu 110.550.000. Next. Nah, analisis biaya dan manfaat terukur atau tangible, peningkatan produktivitas pengguna, pengurangan keterlambatan, manfaat tidak terukur atau intangible, yaitu pengalaman nyata manajemen proyek, portofolio profesional, kepuasan pengguna. Kesimpulannya adalah proyek layak dijalankan secara akademis dan edukatif. Oke, bisa dilanjut oleh rekan selanjutnya. Pada slide ini menampilkan hasil evaluasi proyek menggunakan metode EVM. Dari data yang kita miliki, PV sebesar 93 juta, EV sebesar 84 juta, dan EV sebesar 89 juta. Berdasarkan perhitungan, Cost Performance Index atau CPI adalah 0,94, yang berarti proyek sedikit melebihi anggaran, karena nilainya di bawah 1. Sedangkan Schedule Performance Index atau SPI adalah 0,90, artinya proyek mengalami keterlambatan sekitar 10% dari jadwal rencana. Nah, dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa proyek masih bisa dikendalikan, namun perlu revisi jadwal dan relokasi sumber daya agar pelaksanaan berikutnya lebih efisien. Nah, selanjutnya pada slide ini adalah laporan perkembangan proyek. Kita bisa lihat bahwa sebagian besar tugas utama sudah terselesaikan. Yang pertama ada tahap definisi tujuan dan scope, itu sudah selesai pada pertengahan September dengan hasil 100%. Terus ada penyusunan WBS dan jadwal proyek juga selesai dan sekarang digunakan sebagai acuan utama pelaksanaan proyek. Berikutnya desain basis data dan desain UI UX sudah disetujui dan selesai 100%. Nah, sementara untuk tahap coding ada dua bagian besar. Coding input jadwal sudah mencapai 80% dan berhasil menyimpan data ke database. Terus, coding notifikasi baru mencapai 60%, karena notifikasi belum stabil di semua perangkat. Kemudian, tahap integrasi dan testing dijadwalkan minggu depan dan dokumentasi proyek akan dilakukan setelah proses uji coba selesai. Jadi, secara keseluruhan, proyek berada pada tahap pengembangan inti, dan sebagian besar pekerjaan awal sudah selesai dengan baik. Nah, dari hasil evaluasi dan progres yang sudah dicapai, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, proyek berjalan sesuai rencana dengan efisiensi biaya yang baik, meskipun ada sedikit penyimpangan dari sisi waktu. Nah, yang kedua, deviasi waktu masih dalam batas yang bisa dikendalikan, sehingga tidak memengaruhi target utama proyek. Ketiga, aplikasi yang dikembangkan sudah siap untuk masuk ke tahap uji coba akhir. Secara umum, metode RAD atau Rapid Application Development terbukti efektif untuk proyek singkat yang dikerjakan oleh tim kecil karena memungkinkan pengembangan cepat dan fleksibel dalam penyesuaian kebutuhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.